Kamu ini doanya sekarang, ya Allah, saya sedang menuntut ilmu, mudahkanlah kami menuntut ilmu, berikan rezeki untuk orang tua kami, mudah-mudahan mudah membiayai kami untuk mencari ilmu. Itu doanya. Doa yang macam-macam. Jadi kalau sudah kelas 3 itu naik sedikit. Aku kan sudah mau selesai, ya Allah ini. Tolonglah nanti mudahkan mencari suami. Nah gitu caranya. Naik gitu. Itu namanya doa yang dibutuhkan, bukan doa yang dihafal. Sama dengan berfatwa. Berfatwa itu jangan yang kau hafal. Sesungguhnya tujuan saya kesini itu paling utama adalah silaturahim. Sesungguhnya kangen lihat wajahnya Ustadz Muhajir ini sama Ustadz Umam, Ustadz Rosid dan lain-lain kawan-kawan. Karena beberapa tahun yang lalu saya kesini juga, jadi kangen aja kesini. Mumpung di Kalimantan Selatan, jadi saya kesini. Jadi tujuan utamanya itu silaturahim. Nah, halaqah ini bukan tujuan utama, ini bincang-bincang biasa saja. Saya tidak tahu mau bicara apa ini. Bicara apa ya kira-kira ya? Nah, gini aja. Mumpung di pesantren, menurut pengalaman saya, ilmu-ilmu di pesantren itu tidak ada di dalam perguruan tinggi, YIN, apalagi perguruan tinggi umum, itu tidak ada. Karena tidak ada ilmu-ilmu di pesantren ini di perguruan-perguruan tinggi itu, khususnya mahasiswa yang bukan santri. Maka pemahaman-pemahaman terhadap Islam itu pemahaman-pemahaman yang dasar, yang tidak kuat, gampang goyah, karena tidak ada basisnya. Nah, pesantren ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai menurut hemat saya, ilmu yang kita baca tiap hari, ilmu nahwu itu dan sorof itu tidak semua orang paham itu. Apalagi tadi saya sebut di IAIN itu, santri yang punya kemampuan itu, dan itu penting. Itu penting. Saya dulu ketika ngajar kawan-kawan di Mahatali itu sangat teliti terhadap nahwu itu, karena kalau tidak teliti itu bisa salah memahami Al-Quran. Ada kesalahan yang kecil dan ada kesalahan yang besar. Misalnya ayat ini, az-zanatu waz-zani fajlidu kulla, dan seterusnya, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Nah, itu kalau orang sembarangan menerjemahkan, terjemahnya bisa begini: dan persaksikanlah hukuman mereka itu kepada orang-orang mukmin. Maka terjadilah apa yang di Aceh. Di Aceh itu kalau orang dicambuk itu ditaruh di atas mimbar dan diumumkan, bahkan di video. Tuh. Seakan-akan ada nasihat bahwa hukuman mereka itu agar dia jera, itu persaksikan kepada orang-orang mukmin. Dan ketika dia diabadikan, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ketika dia mati sekalipun, videonya masih ada dan bisa dilihat oleh cucu-cucu dia bahwa bapak saya pernah dihukum. Nah, itu merendahkan kemanusiaan selama-lamanya. Gitu. Padahal kalau dalam Al-Quran, kalau kita belajar ilmu nahunya,
mana fiilnya, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, gitu. Kan teliti itu. Nah, kalau ikut fa'ilnya kan begini, wal yashhad ta'ifatun adabahuma minal mu'minin, kan seharusnya begitu. Hendaklah satu kelompok dari orang mukmin ikut menyaksikan proses sanksi itu. Bukan perintah pada penguasa untuk mempersaksikan hukuman itu, tapi hendaklah ada sebahagian orang yang ikut melihat proses penghukuman itu. Ini beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau negara disuruh mempertontonkan, maka sifatnya merendahkan pada orang yang dihukum itu, biar jerah dia, biar tahu bahwa masyarakat itu dia melakukan kejahatan. Tapi kalau hendaklah sebagian orang mukmin mempersaksikan agar kepada proses penghukuman itu maksudnya adalah agar negara tidak berlebih-lebihan ketika menghukum, karena ada yang mengontrol dari masyarakat. Gitu. Dari mana pemahaman ini? Dari fiil, fa'il, dan maf'ul. Salah memahami itu salah. Itulah pesantren. Makanya pesantren penting menurut saya. Nahwu itu jalan gitu. Ini pertama ya. Kedua misalnya di ilmu-ilmu sharaf tuh, ilmu sharaf itu ada bedanya, yang misalnya apa maknanya tohuro, apa maknanya tatoharo, apa maknanya toharo, itu beda-beda. Saya biasanya bawa uang ini kalau ngajar di kawan-kawan itu. Kemarin saya tampil di Nurul Qornain, bawa uang berapa saya kemarin tuh ya, hampir 400 saya bawa uang tuh, 50-an. Saya tanya itu, apa bedanya toharo dengan tatoharo? Tuh, kalau benar 50. Ternyata tidak ada yang benar juga. Apa bedanya lazima dengan iltazama? Tidak nyambung juga itu. Padahal sudah idat itu. Jadi uang saya 400 itu hanya tersisa 300. Artinya hanya 100 yang keluar itu. Dua orang yang benar itu. Nah, ini pentingnya sharaf itu. Karena kalau tidak itu salah memahami. Coba misalnya ya, kata tohuro, tatoharo, dan toharo itu semua ada di dalam Al-Quran. Misalnya, yas'alunaka 'anil mahid kul huwa ada fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Itu pakai tahuro. Fa idza tatahharna, pakai wasan tafa'ala. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi di sini menggunakan kata tohuro dengan tatoharo. Di ayat yang lain, tanzilum mir rabbil alamin la yamassuhu illal mutahharun, pakai toharo. Nah, apa bedanya itu? Itu santri yang bisa paham itu, yang belajar sharaf. Santri aja kadang-kadang nggak paham. Itu sharaf itu. Apa maknanya tohuro? Makanya ada pertanyaan gini, bagaimana hukumnya orang yang head ya, setelah keluar darah selesai berhenti, boleh hendak sebelum mandi dia melakukan hubungan sama suaminya? Darahnya sudah berhenti, bersih dah, cuman dia belum mandi, boleh hendak dia melakukan hubungan sama istrinya? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi menurut saya itu keliru. Gitu. Karena ayat itu ada lanjutannya, fa idza tatahharna gitu. Jadi ayat itu akan mengatakan begini, hatta yadhurna wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kalian mendekati istri-istrimu itu hatta yadhurna, sehingga dia suci.
Suci itu artinya tidak ada yang melakukan apa, suci sendiri. Maka ulama mengatakan ai ingkito uddam, berhentinya darah. Berhentinya darah siapa yang membuat? Tidak ada, berhenti sendiri. Makanya tohuro, suci. Faedah tatoharna, nah beda itu. Apabila telah bersuci, bersuci ini berarti ada perbuatan. Ada perbuatan mensucikan, ya kan? Ada orang yang bersuci. Berarti ada dua sudah ini. Maka maknanya pasti bukan suci. Bersuci itu artinya melakukan suci, artinya mandi. Faedah tatoharna, apabila telah mandi, gitu maknanya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu sorof, maknanya fungsinya sorof di situ. Kalau belum bisa membedakan makna tohuro dengan tatoharo, ya jangan memaknai Quran. Tak keneng kadinto. Nah, satu lagi, la yamassuhu ilal mutahharun. Apa mutahharun itu? Mutahharun itu dari kata tohara, artinya mensucikan. Mensucikan itu ada 3 unsur. Ada orang yang mensucikan, ada perbuatan mensucikan, ada orang yang disucikan. Jadi kalau saya bilang saya mensucikan, itu artinya ada orang yang mensucikan, ada orang yang disucikan, ada perbuatan mensucikan. 3. Beda dengan tatohara, saya bersesuci, itu cuma saya dan perbuatan saya bersesuci, tidak ada yang lain gitu. Makanya ulama menafsirkan la yamassuhu ilal mutahharun, itu artinya tidak menyentuh kepada Quran itu kecuali malaikat yang disucikan gitu. Karena tidak ada orang yang disucikan. Siapa yang disucikan oleh Allah sampean semua? Tidak ada, sampean itu bersesuci. Yang disucikan oleh Allah itu malaikat. La ya'suna ma amarallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Nah, ini fungsinya belajar apa? Sharaf gitu. Apa bedanya doroba Zaidun Amron dengan doroba Amron Zaidun? Itu ada bedanya. Ada bedanya. Gini contoh ya. Kalau ada kiai umam nyubit santri, ya, itu perbuatan wajar apa tidak? Wajar. Jadi beritanya tak begitu penting. Kiai umam menyubitnya itu berita yang paling penting. Jadi cukup bahasanya mencubit siapa ustadz kiai umam kepada santrinya, karena yang penting mencubitnya itu. Nah, kalau ada begini, ada santri mencubit kiainya, ini berita besar apa tidak? Berita besar. Jadi yang menjadi fokus beritanya siapa? Santrinya, gitu. Maka bahasanya dibalik itu, kepada kiai umam santri memukul, gitu. Jadi maf'ulnya dulu. Jadi yang menjadi berita besar saya kira kiainya ini. Kiainya. Kok ada kiai dicubit muridnya? Nah, ini menarik ini. Ya, maka bahasanya Amron doroba Zaidun, bisa begitu. Kepada Umar memukul siapa? Zaid. Memukul Zaid ini tidak begitu penting. Yang penting Amronnya ini, gitu. Nah, itu maf'ul, fungsinya maf'ul. Kenapa takdim, kenapa takhir? Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang penting, na'budunya itu bukan nasta'innya, gitu. K-nya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budunya tidak begitu penting, yang penting iyyaka-nya ini. Sampean itu kalau ibadah yang penting ibadahmu apa Tuhannya? Tuhan yang paling penting. Ibadah itu bisa begini-begini, yang penting sah cukup.
Yang penting kamu menghadap Tuhannya itu. Khusyuk gini, tapi agak kosong hatinya, tidak ada manfaatnya walaupun lama-lama itu. Jadi tidak penting itu na'budunya, yang penting iyyaka. Nah, gitu. Maka didahulukan maf'ulnya itu. Nah, itu pentingnya apa? Nahu dan belajar itu. Belajar yungqalu as-sulasi al-mujarrad ila wazni fa'ala. Apa maknanya itu? Yungqalu sulasi mujarrad ila wazni fa'ala. Apa maknanya itu? Penting itu ya. Kalau tidak bisa itu, jangan menafsirkan Quran. Lopot kabeh kadang itu. Nah, yang kedua, memahami Quran itu menarik sebenarnya. Misalnya di dalam Quran itu ada kajian banyak sekali. Ada fawatihus suwar, ada al-huruful muqatta'ah itu, hamim, ain, sin, qaf, apa itu artinya, macam-macam. Tapi ada juga kajian yang saya baru merasakan karena tidak ada di dalam ulumul Quran. Itu akhirnya ayat. Sampean pernah enggak merasakan sesuatu ketika membaca akhirnya ayat? Pernah mempedulikan enggak? Enggak, saya kira lewat aja itu. Lewat aja. Baca aja. Azizun Hakim, Ghafurur Rahim, Sami'un Basir, Sami'un Alim, Alimun Khabir. Itu dibaca lewat gitu aja. Enggak, apa maknanya ini? Enggak begitu. Nah, itu ada kajian awakhirul ayah itu ya, saya sebut awakhirul ayah. Itu penting, itu sifat-sifat itu penting. Kenapa penting? Karena Allah itu meletakkan sifat-sifat itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Ada tempatnya dan ada gandengannya. Sampai ini bermasalah, kita ini sering bermasalah karena kita sering menempatkan sifat yang keliru. Contoh ya, kalau jadi pimpinan di DPR atau KUA, sikap sampean harus apa? Jadi pimpinan tegas, berani, ya kan? Nah, oke. Kalau sampean pulang ke rumah berhadapan dengan istri, mau pakai sifat apa? Mau tegas dan berani juga? Nah, salah naruh sifat itu yang sering keliru kita itu. Berhadapan dengan orang miskin, sifat sombong yang kita pasang di situ. Padahal seharusnya bukan sifat itu yang kita pasang di situ. Nah, kita ambil contoh dari ayat ini ya. Dalam ilmu tasawuf itu dikatakan at-tasawuf atau al-ahlak itu adalah at-takhalluq bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Bagaimana caranya berakhlak dengan akhlak Allah itu? Itu ikut akhirnya ayat itu. Tuh. Contoh akhirnya ayat ya. Itu akhirnya ayat ada yang menarik gitu. Di ayat la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur fa in fa'u fa innallaha sami'un alim. Fa in azamut talaqa itu di akhirnya ayat itu beda-beda ya. Beda-beda. Coba baca itu. Ini kok beda-beda? Kenapa ini? Itu bukan kebetulan yang Allah ya. Itu Allah naruh sifat itu dengan tepat. Entah ya. Sami'un alim. Allah itu sering kali menyebut Sami'un alim. Kadang-kadang Sami'un basir. Kadang-kadang alimun khabir. Artinya kalau kamu mau berakhlak seperti akhlak Tuhan, contoh bagaimana Tuhan menggunakan sifat itu dalam hal-hal yang bersifat informasi. Wa in azamut talaqa walladzina yu'lu, itu kan informasi. Tuhan menggunakan sifat Sami'un alim. Allah mendengar tapi juga melihat.
Kamu kan tidak. Mendengar sedikit, ngomong kemana-mana. Belum melihat, baru mendengar, udah ngomong kemana-mana. Itu hoak jadinya. Dan Anda ketika menggunakan sami'un saja, tidak menggunakan alim, itu Anda lebih hebat daripada Tuhan. Karena Tuhan yang maha mengetahui itu menggunakan sami'un alim. Anda hanya menggunakan sami'un saja, sudah yakin sekali. Itu sifat Tuhan. Nah, kadang-kadang Tuhan menggunakan alimun khabir. Apa itu? Itu santri yang bisa memahami itu. Alimun ay ya'lamu ay alimun bi dawahiril umur, khabirun ay alimun bi bawatiniha. Ya kan? Ada banyak orang bilang begini, saya tahu persis itu. Saya bilang, kau sombong sekali. Bagaimana kau hanya bisa mengetahui begini, sudah tahu persis? Tidak ada orang tahu persis itu ya. Jadi kalau ada orang ngomong tahu persis, apanya yang tahu persis? Tuhan aja enggak. Kayak Tuhan aja tahu persis. Nah, tapi ini teladan bahwa Allah itu tidak sekedar alimun tapi khabir. Mengetahui itu jangan hanya saya tahu ini Ustadz Rasid, Ustadz Budi, Ustadz Muhajir, saya tahu. Tapi saya tidak khabir. Apa yang ada di dalam beliau ini? Apa yang terjadi dalam pikiran beliau? Apa yang ada dalam hati dia? Apa yang terjadi dia sehari tadi itu? Saya tidak tahu itu. Saya hanya alim tapi tidak khabir. Kalau mau jadi orang yang bijak, itu harus alimun khabir. Pakai kedua-duanya. Sampean udah baru tahu begini, udah cerita kemana-mana itu. Baru tahu bahagian dasarnya aja. Contoh ya, contoh sederhana gini. Saya hutang uang sama Kiai. Kiai hutang uangnya berapa? 10 juta. Berapa dibayar? Sebulan lah. Baik, diutangilah saya 10 juta. Dapat 1 bulan nggak bayar-bayar, 2 bulan juga belum bayar, 3 bulan belum bayar. Kira-kira kalau bukan Kiai, emosi apa tidak? Sepertinya emosi. Bahkan Kiai aja emosi ya, apalagi bukan Kiai. Emosi tidak? Kalau jenengan dibohongi begitu, emosi apa tidak? Emosi. Karena Anda hanya baru alim mengetahui bahwa saya tidak bayar hutang ini. Tapi kalau saya beralasan, Ayai mohon maaf, kemarin itu kenapa saya mundur dari 1 bulan, itu tiba-tiba anak saya kena ginjal stroke yang harus masuk rumah sakit. Saya tidak memberikan tahu sama Kiai. Akhirnya uang 10 juta yang harus saya bayarkan itu saya gunakan untuk pengobatan anak saya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat lagi. Kira-kira Pak Kiai memaafkan apa tidak? Oke. Kenapa Pak Kiai memaafkan? Karena khabir. Dia tahu itu soal saya itu. Jadi itu contoh itu alimun khabir. Makanya kalau baca ayat itu rasakan, jangan lewat. Alimun khabir, azizun hakim. Orang kuat itu bagus apa tidak? Orang kuat itu bagus apa tidak? Tapi bisa berpotensi jahat apa tidak? Oke, itu orang kuat. Oleh karena itu Allah menggunakan 2, kuat tapi bijak. Saya kuat tapi bijak. Yang bahaya itu kalau kuat saja tapi tak bijak. Itu berbahaya. Nah, jadi sifat itu dipakai yang tepat gitu. Itulah atahallaku bi ahlakil yang pertama. Nah, yang kedua, sifat itu mau dipasang di mana sama sampean? Itu juga dicontohkan oleh Quran. Al-Quran itu membayangkan kalau sampean berhadapan dengan orang yang sedih, yang susah, yang miskin, membutuhkan darurat, kira-kira sifat apa yang keluar dari sampean? Azizun hakim atau mutakabbir? Atau ghafurur rahim?
atau Ghafurur Rahim? Oke. Allah berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairil faman ittara ghaira bagin wala 'adin fala isma 'alai innallaha ghafurur rahim. Kalau ada orang tersudut, susah, sedih, tidak mencari-cari dan tidak melampaui batas, maka Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kalau ada orang datang sama jenengan, sifat yang harus muncul adalah Ghafurun Rahim. Tapi kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah wallati tusunna, itu nanti innallaha kana 'aliyan kabira. Innallaha kana 'aliyan kabira. Kamu boleh jadi pemimpin atas istri-istrimu karena ada kelebihan, boleh jadi pemimpin. Tapi saya, katanya Allah, alian kabiro, lebih tinggi dari kau. Jangan macam-macam. Gitu. Itu sifat yang muncul harus itu. Gitu. Nah, itu memasang ayat itu, memaknai akhir ayat itu penting untuk bagaimana kita menaruh sifat-sifat dengan tepat. Saya sering cerita sama Pak Penghulu. Karena saya mentraining penghulu-penghulu dan kepala-kepala KUA seluruh Indonesia. Kemarin saya baru dari Palu melatih ini kawan-kawan kepala KUA itu sama penghulu. Pak Penghulu, kalau ada orang, saya bilang, anak-anak muda datang pada Pak Penghulu, Pak Penghulu, saya kan punya hubungan yang sudah bebas di masyarakat. Nanti kalau saya hamil duluan, tolong kawinkan ya. Karena itu kewajiban Pak Penghulu, dia bilang, berdasarkan undang-undang. Saya tanya Pak Penghulu, Pak Penghulu ketika berhadapan dengan kasus seperti ini, sifat apa yang akan dikeluarkan? Kalau saya sebagai penghulu, kira-kira sifat apa yang dikeluarkan? Harus sifat yang kuat, azizun hakim, atau alian kabira. Tidak boleh, haram hukumnya melakukan hubungan di luar nikah. Tapi kalau ada datang Pak Penghulu, orang perempuan, mohon maaf saya ditipu oleh pacar saya, dia nipu, dia dulu katanya jangan gini, saya ditipu macam-macam, akhirnya melakukan hubungan, sekarang saya hamil. Mohon maaf Pak Penghulu, saya mau tobat kepada Allah, saya ingin menutup ini dari keluarga saya. Bagaimana anak nanti punya nasab yang jelas, saya ingin bertobat kepada Allah. Tolong catatkan Pak Penghulu, sifat apa yang mau keluar ketika berhadapan dengan begini? Maka yang keluar harus Ghafurur Rahim. Baik, saya tulis, saya catatkan, saya nikahkan kamu. Nah, itu namanya at-takhallaku bi akhlaqillah. Jadi penting kita belajar nahwu, belajar sorof, ini untuk juga memahami apa makna masing-masing kata itu. Contoh misalnya ya, apa maknanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Coba. Siapa perempuan yang biasanya maknanya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa artinya? Qawwam itu apa maknanya? Enggak, terjemahnya biasanya apa? Laki-laki adalah dia malu-malu aja, tapi padahal tahu dia pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Itu katanya apa itu? Qawwa. Tapi coba artikan ini ya. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a 'alan nasi. Apa artinya kunu qawwamina di situ? Dimaknai menegakkan keadilan. Di sini dimaknai memimpin. Nggak jujur itu. Jadi terjemahan itu juga berbahaya. Maka jangan terlalu percaya sama terjemahan itu.
Itu terjemahan Kementerian Agama itu, belum tentu benar. Nah, kalau belajar ilmu nahu dan sorof itu paham Anda apa maknanya koma itu? Coba. Berdiri itu apa begini? Itu berdiri atau begini? Berdiri sudah mulai tadi. Sampai tiba-tiba datang melihat saya begini. Ini wakofa atau koma? Nah, kalau saya begini, ini koma atau wakofa? Ini koma. Nah, ini wakofa ini. Tapi kalau begini, koma. Jadi kalau sampean melihat saya gini, begini, lalu bercerita sama kawannya, saya tadi melihat Ustadz berdiri, maka bahasanya ro'aitu al ustada yakumu, berdiri dari bawah ke atas. Tapi kalau saya melihat saya sejak tadi begini, itu bahasanya ro'aitu Ustadz yakif amama apa. Berarti qawam itu dari mana ke mana? Dari atas, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas itu memimpin atau memberdayakan. Kalau memimpin itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Oke. Berarti makna koma dengan memimpin itu makna yang salah karena bertentangan. Memimpin itu atas bawah. Koma itu bawah atas. Maka ulama-ulama kontemporer seperti mufassir ternama yang terkenal saat ini Asy-Sya'rawi, saya baca Asy-Sya'rawi itu. Asy-Sya'rawi mengatakan laisat al-qiwamah tasalluton wa tahakkuman. Qiwamah itu bukan penguasaan dan penghakiman. Walakinnal qiwamah mas'uliyatun, pertanggungjawaban. Tanggung jawaban itu pasti dari bawah ke atas. Saya bertanggung jawab atas kau. Itu dari bawah ke atas. Kalau memimpin dari atas ke bawah, itu beda. Jadi ini peringatan bagi laki-laki yang sudah bersuami ya, bahwa beristri ya, beristri itu tidak boleh menggunakan kiwamah itu sebagai alat memimpin dan menguasai. Itu. Karena koma itu sifatnya adalah menegakkan, sama dengan kunu qawwamina bil qisti. Jadilah engkau penegak keadilan. Maka qawwam 'alan nisa itu bertanggung jawab, penegak terhadap perempuan, memberdayakan perempuan, melindungi perempuan, bukan menguasai. Nah, yang bisa bicara begini ini orang pesantren. Nah, kalau bukan pesantren nggak bisa. Makanya saya laku di Jakarta itu karena ngutek-ngutek yang begini-begini ini. Nggak ada yang bisa gitu. Oke. Nah, itu satu judul. Karena ini judulnya sembarangan ya, kita ngomong apa saja. Nah, yang terakhir saya ingin ngajak kawan-kawan bicara soal ini, soal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman kayak tadi itu sesungguhnya itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, khas pesantren gitu. Nah, saya ingin berbagi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya punya pemahaman yang agak berbeda dengan kawan-kawan. Saya sering debat dengan kawan-kawan, tapi saya punya makna yang kayaknya agak beda gitu. Gini bedanya itu, nanti dirasakan ya. Kan ada hadis itu. Hadisnya apa itu? Sataftariku ummati ala sab'in ala isnain wa sab'ina firqatan, 72 kelompok. Yahudi nanti pisah gini, umat saya segini, semuanya di neraka kecuali satu di surga. Siapa yang di surga itu?
Bukan, di hadisnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di hadisnya itu ana alaihi wa ashabi al-yaum. Oke. Jadi yang selamat itu siapa? Orang yang mengikuti ma itu barang, sesuatu. Ana wa ashabi alaihi al-yauma, sesuatu di mana saya dan sahabat Nabi di atasnya sesuatu itu di hari ini. Oke. Pertanyaannya, sesuatu itu apa? Di mana Nabi dan sahabat berada di atas sesuatu itu? Yang arti ma'ana alaihi wa ashabi itu pasti Quran dan hadis, ya kan? Karena yang ada di zaman Nabi itu ya Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, bagaimana Nabi memperlakukan Quran hadis ini. Jadi Ahlus Sunnah itu, yang dikenal Ahlus Sunnah itu ma'ana alaihi wa ashabi itu menurut saya 3. Pertama Quran, kedua Sunnah, yang ketiga manhaj, bagaimana Rasulullah memperlakukan Quran dan hadis. Ini penting ya, memperlakukan ini penting. Kita sering punya HP, tapi kita tidak paham bagaimana mengoperasikan HP itu. Paling WA, chat dan seterusnya aja. Yang lain-lain udah tidak paham, gitu. Nah, kita punya Quran, punya hadis, tapi kadang-kadang kita juga tidak bisa memperlakukan dengan baik ini Quran dan hadis ini. Nah, ma'ana alaihi wa ashabi itu adalah Quran, hadis, dan bagaimana Nabi memperlakukan Quran dan hadis ini. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya hampir semua kitab-kitab mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sesuatu yang dijadikan pijakan Nabi dan para sahabat dan khulafaur rasyidin. Selesai di situ. Itu artinya apa? Artinya semua orang itu bisa mengaku Ahlus Sunnah wal, karena definisinya begitu. Gitu. Makanya tadi Budi itu tanya, kok semua orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya iya, memang definisinya umum. Gitu. Ma'ana ahli wa ashabi itu kan umum, siapa saja bisa masuk. Makanya NU kemarin menambah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, gitu. Itu untuk membedakan dengan Ahlus Sunnah yang lain, gitu. Nanti tambah lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Muhammadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Asyiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Wahabiyah, dan lain-lain. Beda-beda gitu. Oke. Jadi kekacauan sampai sekarang ini ya karena memang definisinya begitu, definisi terbuka ya. Makanya kita harus membuka ruang lebar-lebar dalam hati kita untuk memahami semuanya itu. Buka lebar-lebar. Jangan disalahkan semua dan jangan dibenarkan semuanya. Kita pilih-pilih itu. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang menyebut juga As-Sawadul A'dham. As-Sawadul A'dham. As-Sawadul A'dham itu siapa? Saya kalau gambar kertas, coba buat lubang, buat bunderan, terus sampai gambar, kasih hitam yang banyak, tapi sisahkan putih sedikit. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Sawadul A'dham, hitam yang banyak itu. Tapi kau jangan mengabaikan putih yang sedikit ini. Itu juga di dalam pagar, masih di dalam lubang itu. Artinya ada kemungkinan orang-orang yang berada di pinggir-pinggir pagar itu. Makanya ada hadis, man arada buhbuhatal jannah falyulzim al jamaah. Orang yang ingin masuk ke buhbuhatil jannah maka hendaklah mengikuti jamaah. Tahu apa buhbuhatil jannah? Buhbuhatil jannah apa itu? Buhbuhatil jannah itu artinya surga kota. Surga kota. Jadi nanti di surga itu juga seperti dunia, ada kota Madyah,
ada desa, ada pegunungan, gitu, ada kabupaten, bahkan ada kampung kayak gini ini. Kalau jenengan ingin masuk kota di surga, falyulzim al jamaah, ikut yang mayoritas tadi, sabadul adom itu. Jangan ikut yang sedikit, masuk surga juga tapi di kampung. Gitu. Nah, ulama kawan-kawan sering menerjemahkan salah ya. Sering menerjemahkan salah. Barang siapa yang ingin masuk surga, maka hendaklah konsisten dengan jamaah. Itu keliru itu terjemahan itu. Sehingga berarti yang tidak jamaah masuk neraka dong. Enggak gitu. Ayat hadis ini, man arada buhbuhatal jannah, siapa yang ingin masuk kota di surga, ya ikut jamaah, karena jamaah umumnya ada di kota. Itu. Nah, kalau ikut yang di sini misalnya NU semua, Ahlussunnah wal Jamaah, nah dia semua. Kok ikut Syiah? Kok ikut Wahabi? Ya masuk surga juga tapi di desa. Gitu. Karena itu tempatnya di surga, di kotanya gitu, jamaahnya ini. Gitu. Nah, itu maknanya begitu. Itu yang bisa memahami begitu-begitu itu orang pesantren. Jadi orang pesantren ini menurut saya penting ya. Belajarlah ilmu nahunya, sorofnya, jangan diabaikan itu. Juga bahasa-bahasa itu penting ya. Makanya ini di pesantren tidak diajari Kiai Umam. Apa namanya asrodil lugoh al-arabiyah itu. Apa rahasia bahasa-bahasa itu apa? Itu penting ya, diajari juga. Kita belajar nahwu sorofnya kan, tapi tidak belajar makna bahasa secara mendalam. Ada kitab judulnya Al-Furuq Al-Lugawiyah. Al-Furuq Al-Lugawiyah. Ini penting diajarkan ini. Apa perbedaan bahasa-bahasa itu? Contoh gini. Ini ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Oke. Kenapa kalau kata hikmah tidak ada sifatnya, tapi mau'idah ada sifatnya? Kenapa mau'idah selalu disifati wal mau'idatil hasanah, tapi kalau hikmah kok tidak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Tidak ada ud'u ila sabili bil hikmati al hasanah wal mau'idah, tidak ada itu. Itu artinya hikmah itu pasti bagus. Hikmah itu pasti bagus. Karena orang yang mencari hikmah itu pasti orang salah. Tidak ada orang benar cari hikmah itu. Misalnya Pak Kiai, nilai saya sudah 90, syarat-syarat semua sudah dipenuhi, mohon kebijaksanaannya diluluskan ya. Nggak usah, wong sudah nilainya bagus, sudah syarat-syaratnya sudah penuh, nggak usah minta kebijaksanaan, pasti masuk. Tapi kalau nilainya 40, utap belum bayar, nakal-nakal juga, Pak Yai minta kebijaksanaannya, mohon diluluskan. Jadi kebijaksanaan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bersalah, makanya pasti baik. Bil hikmah. Teman tahu hikmah? Hikmah itu artinya berarti di atas kebenaran, bukan benar, tapi di atas kebenaran. Kalau sampai saya bilang sama jenengan, ini saya sering dicontohkan oleh kawan-kawan itu, kalau istri masak sedang tidak enak dan keasinan, kau jangan bilang bahwa ini asin sampai aku pusing memakannya. Tidak usah begitu, diam saja. Tuh. Diam saja sampai dia bau. Nanti kalau sudah bau ya sudah, enggak saya makan karena bau mah gitu. Masak kasinannya tidak. Nabi itu pernah suatu hari katanya kan, ya, Nabi ini kok tidak biasanya Nabi ini selalu makan. Ini Nabi kok tidak makan? Khadijah itu bingung, tidak makan Nabi. Kenapa Nabi tidak makan? Puasa ya? Iya katanya. Akhirnya Nabi pergi kan. Tapi curiga Aisyah, karena biasanya dia makan, tapi tidak makan. Kalau dicicipin nasinya,
muasin itu. Wih, ini nampaknya Nabi tidak makan itu. Jadi itu hikmah namanya. Hikmah itu tidak mengatakan kebenaran, tapi di atasnya kebenaran. Gitu. Saya sering ditanya sama kawan-kawan tuh, Pak Ustadz, bagaimana kalau istri melihat suaminya tidak puasa, tidak sholat, sementara istrinya puasa? Apakah istri boleh membuat makanan di siang hari untuk suaminya? Biasanya jawabannya, nggak boleh, haram itu, karena i'anah alal maksiyah. Saya tanya sama perempuan itu, andai kata engkau tidak memasakkan dia, apakah dia tetap tidak puasa? Iya, tetap tidak puasa. Kalau kau masak juga tidak puasa. Pertanyaan, lebih baik mana kau masakkan dia dengan tidak? Oke. Saya lalu bilang sama perempuan itu, tunjukkan bahwa puasamu menciptakan kau lebih baik daripada suamimu yang tidak puasa. Layani dia dengan baik sehingga dia merasa bahwa saya dilayani oleh orang yang istri saya yang berpuasa itu. Berarti berpuasa itu menciptakan dia lebih baik. Gitu. Kalau kau puasa, bentak-bentak suamimu yang tidak puasa itu, apa manfaatnya puasamu? Tidak ada manfaatnya juga itu. Sama kamu dengan tidak puasa. Maka masak, jangan ramai-ramai tapi gitu. Nah, itu bijak namanya. Salah, tapi bijak. Dan bijakan itulah yang seringkali meluluhkan nurani seseorang. Jadi pendekatannya jangan pendekatan fikih terus. Nah, kalau mau idoh itu seringkali mau idoh itu kalau salah ya. Walaupun mau idoh sendiri itu bagus sesungguhnya. Mau idoh itu apa bedanya amaro dengan wa'adoh? Apa bedanya? Itu ada di furuk lugawiyah adanya. Kalau saya memerintahkan gini, Ustaz Muhajir, tolong loncat ke sungai itu. Mau loncat nggak kira-kira? Kalau dia patuh, loncat. Karena disuruh oleh ustadznya, apalagi kiai yang nyuruh, loncat dia. Nah, itu amarah. Mau idoh itu menyuruh tapi ada alasannya. Ustaz Muhajir, tolong loncat ke sungai itu, karena di sungai itu ada orang yang butuh kebantu. Itu namanya mau idoh. Jadi mau idoh itu menyuruh dengan alasan. Pertanyaannya, jenengan kalau ngelarang anak-anaknya atau nyuruh anaknya, itu mau idoh atau nyuruh? Kebanyakan nyuruh itu. Nah, belikan rokok. Untuk apa, Pak? Sana sudah, katanya. Tanpa alasan. Itu amarah itu. Amarah. Seharusnya bapak itu dan ibu mau idoh. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu ya'idu namanya. Ya'idu itu memberikan peringatan sambil dikasih alasan. Ya kan? La tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Kenapa, Abah? Inna syirka la dzulmun adzim. Ada alasannya itu. Itu namanya wa'idah itu. Nah, kalau nak jangan syirik. Kenapa, Pak? Bacot amat kau gitu. Itu membunuh ini. Jadi sebenarnya Islam itu mendorong dengan membangun kecerdasan. Karena setiap perintah hendaknya ada alasannya, terutama pada anak-anak. Jadi sampai sekarang ini kalau nyuruh harus ada alasannya. Apa alasannya? Nah, ini wa ya'iduhu ya bunayya inna syirka la dzulmun adzim. Nah, mau idoh itu ada mau idoh yang tidak baik, ada mau idoh yang baik. Makanya mau idoh itu pilih-pilih juga. Saya tidak tahu ini mau idoh baik apa tidak baik ya. Bisa jadi tidak baik. Mau idoh yang baik itu gini contoh ya. Ini. Biasanya kalau di kampung orang ngerokok itu, tahu orang ngerokok ki? Ngerokok kena sarung, lubang kan? Lubang.
Kalau lubang itu memperlihatkan kulit, sholat sah enggak sholatnya? Karena kelihatan kulitnya itu. Kecuali kalau lubangnya kecil sekali, tidak memperlihatkan warna kulit, baru kalau didekatin kelihatan, baru batal. Tapi kalau jauh gini tidak kelihatan, kan tidak batal kan? Batal. Oke. Kena rokok lagi, ditutup kan? Geser, taruh di sini nih. Geser. Kena rokok lagi, orang kampung itu yang ini praktek dulu bapak saya. Bapak saya itu ngerokok, sarungnya itu banyak sekali. Oke. Kalau jenengan ceramah sama orang-orang begini ini, bapak-bapak, orang sholat harus menutup aurat. Kalau kelihatan sedikit saja kulit pahanya, maka tidak sah sholatnya. Oke. Kira-kira bapak yang sudah sholat tadi itu merana apa tidak merana? Merana. Saya sudah sholat mulai kemarin capek-capek, katanya Pak Ustadz tidak sah katanya. Ini sampai bermasalah mau idonya itu benar tapi salah tempat. Oke. Yang benar itu sampean kalau lihat seperti itu jangan langsung ngomong. Besok kembali lagi ceramah bawa sarung yang baru, bawa sarung. Kasih sama bapak yang lubang-lubang itu. Sampai tidak usah ceramah, tertutup sendiri auratnya itu. Iya enggak? Nah itu mau itu Hasan. Saya ceramah aja. Kalau gitu, kasih sarung, tertutup sendiri. Baru setelah itu ngomong. Nanti bapak kalau ngerokok hati-hati, biar lubangnya, biar sarungnya tidak berlubang. Gitu kan? Nanti kalau berlubang, lubangnya itu tidak sah salatnya. Gitu. Baru begitu, pasti dia alhamdulillah. Gitu. Yang kemarin bagaimana yang kemarin? Oh kemarin ikut Imam Malik saja. Katanya Imam Malik kan aurat itu hanya mughalladah. Jadi sholat pakai sempak juga tidak apa-apa. Tapi tidak sopan. Saya sering ditanya sama kawan-kawan, katanya Imam Malik aurat itu adalah aurat mughalladah. Iya, sah sholatnya, sah. Tapi Imam Malik tidak pernah sholat. Jadi bedakan antara pendapat fikih dengan akhlaknya Imam Malik. Gitu. Imam Malik berpendapat fikih boleh pakai cawat saja sholat, itu karena fikihnya begitu, tapi adabnya Imam Malik kepada Tuhan tidak begitu. Gitu. Nah ini apa namanya mau itu hasanah itu. Jadi saya kira begitu ya beberapa hal, tapi intinya pokoknya sama belajar yang kuat, baca buku yang kuat, jangan pernah berhenti. Sekali berhenti, Anda bodoh. Berhenti Anda bodoh. Saya sering menyarankan kepada kawan Mahatali, setelah jadi ustadz begini kan berhenti baca. Seakan-akan sudah alim. Alim apa? Saya itu merasa masih jauh sekali. Tuhan itu Masya Allah. Ya kan? Itu pustakaan banyak sekali itu. Sudah dibaca semua belum itu? Belum tuh. Sama Hatali baca, selesai baca itu nggak bisa itu ya. Terus baca terus tuh. Makanya saya sering dibilang liberal-liberal, kamu belum baca. Belum baca. Saya sudah dapat banyak bacaan. Jadi gitu-gitu. Jadi jangan berhenti membaca. Apalagi di pesantren ini, saya kira penting untuk dikembangkan membaca kitab yang kuat, yang teliti, ikut lomba-lomba dan seterusnya biar cepat. Saya kira itu mukadimahnya. Kalau mau dialog, monggo silakan. Ada yang tanya? Oke. Itulah penyampaian dari beliau. Mungkin dari para asatidah atau tresantreh berdese hajat diskusi tanya kator. Siapa yang mau tanya silakan. Dari Putri ada enggak?
Monggo silakan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan sampai maghrib ya. Boleh sampai maghrib? Oke. Nah, salah satu juga yang menjadi perhatian saya, kawan-kawan, sekarang ini soal fikih munakahah. Fikih munakahah itu menjadi kegelisahan saya ya, karena saya melatih KUA penghulu seluruh Indonesia itu saya lalu belajar lagi. Belajarnya itu begini. Al-Quran ini sangat serius berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Itu serius sekali. Saya sempat bertanya gini, ada berapa jumlah ayat haji di dalam Al-Quran? Saya bilang itu sekitar 6 ayat paling banyak. Wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul bait faman farada fihinnal hajja fala rafatha walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada sekitar 6 ayat tentang haji, dan itu menjadi rukun Islam. Salat itu jumlahnya 56 ayat dan diulang-ulang. Aqimus shalah wa atuz zakah. Wailun lil musallin ma salakukum fi saqar lam nakun minal musallin, dan seterusnya. Diulang-ulang, ada sekitar 54 ayat. Ayat zakat itu cuma satu, yang panjang itu cuma satu. Surat Taubah itu, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal, bahkan itu tidak masuk dalam tafsir ahkamnya As-Sobuni, tidak dibahas itu cuma satu. Jadi rukun Islam. Ayatnya berapa? Haji berapa? 6. Sampean tahu berapa ayat puasa? 1 ayat puasa, walaupun panjang ya. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal qablikum la'alakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra wa alladzi yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman, seterusnya itu ya, sampai nanti uhilla lakum la tasyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana, dan seterusnya itu. 1 lembar itu ayat puasa yang menjadi apa? Rukun Islam. Nikah itu, ayat tentang nikah itu Pak Dek, itu banyak sekali. Mulai dari lamaran sampai rujuk sampai iddah itu diatur. Pertanyaannya, lebih serius mana Allah ngurusi puasa dengan ngurusi nikah? Nah, kalau saya yakin Allah lebih serius ngurusi nikah. Tapi ini tidak pernah menjadi upacara yang luar biasa kayak Ramadan. Ramadan itu begitu didasat-dasatkan, sebenarnya biasa-biasa saja itu. Ayatnya cuma 1 itu, Ramadan itu. Tapi dahsyatnya luar biasa, seakan-akan orang hipnotis masuk ke Ramadan semuanya. Tapi ayat nikah yang ratusan itu, apa itu? Nah, ini tugas sampean ini. Menurut saya, tugas sampean calon-calon muslim, bagaimana itu perkawinan itu ditata, dibenahi dengan baik. Karena perkawinan itu menjadi basis yang dasar. Saya bilang rahmah di dalam rahmatan lil alamin itu hanya mungkin terjadi kalau ada rahmah di dalam keluarga. Maka dalam keluarga ada mawaddah wa rahmah, fungsi Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Artinya kayaknya untuk menjadi rahmatan lil alamin itu kalau ada rahmah di dalam keluarga. Saya guyon kalau keluarganya belum beres,
Jangan ceramah dulu. Jangan ceramah dulu. Kalau masih mukul istrinya, berhenti ceramah. Tidak usah ceramah. Cacat secara moral. Kalau masih meninggalkan istrinya, semena-mena terhadap istrinya, tidak usah ceramah perkawinan. Cacat secara moral. Berhenti. Tidak cocok antara maqalahu wa mafa'alahu. Nah, menurut hemat saya itu serius Al-Quran itu, serius. Monggo bareng-bareng ustadz-ustadz ini kalau kampung ceramah yang bagus tentang perkawinan. Karena menurut hemat saya salah satu yang ingin diubah oleh Al-Quran itu adalah soal perkawinan. Saya tadi cerita juga di sana, di halakoh sana. Ini ada Ustadz Budi sama istrinya itu. Tadi saya cerita juga. Di masa jahiliyah itu ada banyak perkawinan-perkawinan yang semuanya itu eksploitasi terhadap perempuan. Ada namanya nikahur rohti. Nanti yang punya fikih sunnah, tahu fikih sunnah? Berapa jilid? 4 jilid. Belum tahu ya? Kalau tahu dikasih hadiah nih. 4 jilid. Nah, di dalam juz keempat, juz ketiga itu ada kitab nikah, ada judul Al-Ankihatu Allati Hadamahal Islam. Perkawinan-perkawinan yang dihancurkan oleh Islam. Nah, salah satu perkawinan yang dihancurkan oleh Islam itu adalah nikahul rohti atau nikahul jam'i. Nikahul jam'i itu kalau bahasanya Kus+ tahun 80-an itu Salome. Salome itu satu lubang rame-rame. Tapi prakteknya begini. Ini coba dirasakan ya sama perempuan-perempuan ya. Andai kata Anda hidup di zaman jahiliyah dulu dan mengalami nikahul rohti ini, itu bagaimana perasaan Anda? Contohnya begini, saya kalau punya anak perempuan, satu anak perempuan, saya kawinkan dengan satu laki-laki, melakukan hubungan senggama, selesai cerai, pindah lagi sama jenengan, melakukan hubungan, cerai, pindah lagi sampai 10 orang, 9 orang, 10 orang. Kalau sudah hamil berhenti. Nanti kalau sudah berhenti, tinggal dipanggil lagi tadi yang melakukan hubungan. Sini, kumpul. Dan mau, karena itu hukum adat, mau yang kumpul lagi. Saya sebagai perempuan tinggal nunjuk siapa bapaknya ini. Makanya di dalam kitab fikih ada bahasa namanya qofiyah. Pernah dengar enggak? Qofiyah itu dukun bayi dan dukun untuk mendeteksi anak siapa ini. Pada zaman dulu ada qofiyah dalam istilah fikih itu. Nah, tinggal panggil itu sama orang itu. Tinggal nunjuk aja siapa yang paling ganteng, yang paling gagah, mirip-mirip ini. Nah, tinggal bilang anta abuhu, kamu bapaknya. Jadilah dia bapak dari anak ini. Pertanyaannya, kalau perempuan itu adalah Anda, bagaimana perasaannya? Pindah sini. Saya meyakini itu sakit hatinya. Gimana pindah-pindah kayak gitu? Ya kan? Nah, itulah yang ingin dihapus oleh Islam. Makanya Nabi bersabda, la'anallahu al-midwaqa wal mitlaqa. Allah melaknat orang yang suka mencicipi dan suka mencerai. Dikit-dikit cerai. Dicicipi aja, dipisah, cicipi lagi, pisah. La'anallahu al-midwaq wal mitlaq. Midwaq wal mitlaq itu ikut wazan mif'al. Yadullu ala tikrar. Aduh. Terus menerus. Itu. Nah, Al-Quran menawarkan perkawinan yang keren sekali itu. Harus ada walinya, harus ada saksinya. Kalau nikah pakai keluarga, wa ankihuhunna biidzni ahlihinna. Saya sering ditanya sama perempuan, Pak Ustaz, saya boleh tidak kawin tanpa saksi? Kamu enak saja ngomong. Kamu itu dibesarkan oleh orang tuamu mulai kecil sampai besar kayak gini. Tiba-tiba kamu bilang mau kawin tanpa saksi. Bapakmu kamu kemanakan? Gitu, enak saja. Tidak boleh itu. Quran bilang wa ankihuhunna biizni ahlihinna. Kawinkanlah dengan izin keluarga.
Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hampir semua di dalam Al-Quran itu ketika bicara soal perkawinan itu menggunakan kata ma'ruf. Hampir semuanya. Bukan, anda percaya? Pernah merasa enggak? Enggak merasa, lewat aja. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruh mata'am bil haqqan 'alal muttaqin. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Wa asiruhunna bil ma'ruf, semua dipakai itu. Ada 9 ayat tentang perkawinan itu. Apa ma'ruf itu? Ma'ruf itu maknanya alladzi yu'raf, sesuatu yang dikenal dalam masyarakat. Jadi Al-Quran itu sampai gitu, coba memperlakukan istri aja diatur. Kamu kalau mau ke istri dengan cara yang ini ya, yang dikenal di masyarakat ya. Kalau misalnya di masyarakat itu ada mallnya, budayanya dibawa ke mall, ya sekali-kali dibawa ke mall istrinya gitu. Tapi dipegang gitu. Biar belanjanya enggak kenceng-kenceng. Setia. Enggak liar. HP-nya dipegang. Kalau udah agak lama dikit segera telepon. Dan lain-lain. Artinya Quran itu sangat detail sekali itu, bicara soal itu. Bahkan saya tadi menceritakan juga salah satu prinsip yang mendasar dalam Al-Quran itu, di samping tadi sudah saya ceritakan, satu prinsip lagi itu kata-kata zawaj. Zawaj itu artinya pasangan. Khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz dzakara wal seterusnya itu. Jadi zaujain itu dzakara wal unsa, pasangan. Dulu ada nikahul bagoya. Kalau ada bendera hitam di depan rumah, itu menerima tamu. Al-Quran menyebutnya musafihatin, goiru musafihatin wala muttakhidati akhdan. Muttakhidati akhdan itu perempuan-perempuan yang menjadikan kawan dekat. Itu ada dan sah itu pada masa itu bendera gitu. Nah, Al-Quran menghapus itu semuanya, mengganti dengan kata zawaj gitu. Bahkan zawaj itu digunakan oleh Allah sendiri. Makanya kalau akad nikah itu, dulu waktu akad nikah masih ingat nggak? Bahasanya apa itu? Wastausu bin nisa'i khaira fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi amanatillahi. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi. Angkahtuka wa zawajtuka binti kada-kada qabiltu, sah katanya. Yang penting sahnya itu kalau ini. Bukan nasihat di depannya itu. Padahal nasihat di depannya itu fa innakum akhadtumuhu bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Saya tahu kalimat Allah yang digunakan untuk menghalalkan farji perempuan itu. Zawaja dan nakaha itu kalimat yang digunakan oleh Allah itu. Falamma qada Zaidun watara zawwajnaka wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wa la tankihul musyrikati hatta. Jadi Tuhan menggunakan dua kata itu. Nah sekarang dua kata Tuhan itu, dua kata Allah itu, kata zawaj dan angkaha, kamu gunakan, kamu katakan untuk menghalalkan farjinya perempuan. Hati-hati kau, itu kata-kata Tuhan kau pakai. Itu bagaimana Allah itu ya mengubah budaya jahiliyah yang merendahkan perempuan itu, kemudian diangkat gitu, termasuk di dalam perkawinan. Itu luar biasa itu. Nah itu tugas panjenengan untuk mengkaji kembali itu ayat-ayat tentang perkawinan itu. Akhirnya gitu ya. Apalagi misalkan golido, ikatan yang kuat itu wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan golido.
Itu Tuhan serius itu ya. Hanya ada 3 mitsaqon ghalidho yang digunakan oleh Quran. Pertama, perjanjian Allah dengan kaumnya ketika di alam mahsyar dengan Allah. Yang kedua, perjanjian Allah dengan Nabi Musa, kenabian itu. Dan perkawinan. Itu artinya nilai perkawinan itu setara dengan perjanjian kenabian Allah dan Nabi Musa. Dan perjanjian Tuhan dengan manusia secara umum. Jangan main-main. Makanya Rasulullah itu marah-marah. Marahnya begini, ada seorang laki-laki tiba-tiba menceraikan istrinya 3 kali. Tolaktuki salasan. Rasulullah marah itu. Atal abuna bi ayatillahi, katanya. Kamu main-main ya dengan ayat Allah. Wa ana baina dhahrikum. Saya ada di hadapan kamu, katanya. Rasulullah marah itu. Jadi orang mencerai 3 kali dalam satu waktu itu memainkan kalimat Allah, bermain-main dengan kalimat Allah. Rasul marah itu. Kamu cerai itu 1 dulu kalau tidak cocok. Tolak tuki, istirahat dulu. Emosi nyerai. Istirahat dulu. Dulu. Pikir dulu. Bisa kembali lagi enggak ya? Oh bisa kayaknya. Balik lagi. Oh masih tolak lagi. Gitu caranya. Jangan tiba-tiba 3 kali. Tidak bisa itu main-main kalimat Allah. Tidak sah. Gitu. Kenapa tidak sah? Karena main-main. Main-main kok sah. Itu. Nikah itu ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat itu hanya bisa dilepas oleh alasan yang kuat. Bukan dengan main-main. Lalu bagaimana katanya fikih bahwa tolak main-main jadi? Ya itu kan fikih. Nah ini hadis. Gitu ya. Nah, fikih itu bisa disesuaikan ya. Makanya pelajari yang banyak kitab-kitab fikih. Jangan berhenti. Nanti baca Bulughul Maram itu keren-keren hadisnya itu. Suatu hari datang seorang perempuan, seorang laki-laki, namanya nanti judulnya itu Hadisu Abi Rukana. Baca itu Bulughul Maram. Hadisu Abi Rukana. Abi Rukanah itu pernah menceraikan istrinya Ummi Rukanah namanya, karena anaknya Rukanah namanya. Jadi bapaknya Rukanah, Ummi Rukanah, anaknya Rukanah. Nah, diceraikan. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna talaqtu zaujati, katanya. Aku menceraikan istri saya. Rajiha, katanya, rujuk. Ini talaqtuha salasan ya Rasulullah. Aku menceraikan 3 kali ya Rasulullah. Naam, qad alimtu, katanya. Aku tahu. Rajiha. Baca di Bulughul Maram, ada itu. Itu artinya orang cerai 3 dalam satu majelis jadi 1. Tolak 3, tidak jadi, main-main itu. Dan itu hadis Nabi sahih. Nah, fikih-fikih yang terlalu gampang itu pandangan fikih. Makanya banyak ulama mengatakan, ulama Azhar, kenapa banyak terjadi perceraian? Itu karena fatwa-fatwa ulama terlalu menggampangkan terjadinya perceraian. Kalau tanya sama saya, bagaimana Ustaz cerai 3, jadi apa tidak jadi? Saya lihat dulu modelnya ini. Modelnya ini seperti apa? Kalau modelnya, gimana maksudmu? Saya masih pengen kembali, yuk saya menyesal Ustaz. Saya kemarin nangis-nangis, mertua saya juga minta kembali lagi, istri saya juga menyesal. Ya sudah, balik lagi sana. Tapi kalau saya cerai 3 Ustaz, kenapa cerai 3? Istri saya tempelin sama saya, bendul-bendul. Boleh lagi enggak kembali? Nah boleh, udah selesai. Gitu. Nah ini strategi dakwah namanya. Jadi dakwah itu juga butuh strategi, butuh strategi dakwah. Jangan katakan apa yang kau tahu, tapi katakan apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Jenengan sering berdoa yang sampean hafal kan? Sampean kalau doa yang sampean hafal atau sampean butuhkan? Hafal itu. Hafalnya itu jadi itu yang dibaca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al. Wong santri kok sudah minta istri segala macam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina lagi. Pacaran aja belum kau. Kamu ini doanya sekarang, ya Allah, saya sedang menuntut ilmu.
Mudahkanlah kami menuntut ilmu, berikan rezeki untuk orang tua kami, mudah-mudahan mudah membiayai kami untuk mencari ilmu. Itu doanya. Doa yang macam-macam. Jadi kalau sudah kelas 3 itu naik sedikit. Aku kan sudah mau selesai ya Allah ini. Tolonglah nanti mudahkan mencari suami. Nah, gitu caranya. Naik gitu. Itu namanya doa yang dibutuhkan, bukan doa yang dihafal. Sama dengan berfatwa. Berfatwa itu jangan yang kau hafal, tapi apa yang dibutuhkan oleh. Nah, itulah Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kalau jawab tergantung siapa yang tanya. Kalau yang tanya gini, jawabnya gini. Tanya gini, jawabnya gini. Tanya gini, jawabnya gini. Apa Rasulullah tidak berarti Rasulullah itu tidak konsisten? Tidak, Rasulullah itu justru menjawab sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka nanti baca kitab usul fikih, Adabul Ifta di belakang itu. Karena ada kitab usul fikih Abu Zahra itu terakhir nanti ada bahas itu Adabul Ifta, Muftafti itu. Bagaimana berfatwa caranya. Nah, itu ada caranya. Tapi jangan berfatwa sekarang, belum waktunya. Nanti kalau udah pintar-pintar baru berfatwa. Saya kira itu adik-adik, mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita di sore ini. Intinya sesungguhnya mari kita giat-giat belajar aja, karena belajar itu sepanjang masa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan tutilu bihal a'mar wa tuzulu biha jami'al asqam wal akhtar wa tudillu biha alaina rizqan midrar taqdilana biha jami'al awtar wa tasfa'u lana biha indallah fi dari dunya wal qarar bi rahmatika ya ghaffar ya qahhar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.